Oke, nah udah kan. Nah, jadi coba nih di indeks ini kita coba misalkan tampilkan H1. Halo, selamat siang gitu ya. Buat mendebug aja gitu. Nah, buat public function index gitu. Kita coba pakai cara menampilkan ke view-nya itu menggunakan return view apa nama filenya index. Udah aja. Tuh, jadi kalau kita akses ya, kita akses masuk ke bagian produk ya kan. Halo, selamat siang. Oke, jadi di halo selamat siang ini kita mau menampilkan apa? Mau menampilkan data. Nah, jadi di sini kita coba paste tabel yang udah kita copy tadi. Nah, gini ya. Nah, coba cek dokumentasi Bootstrap. Masuk ke bagian tabel. Nah, nih coba di copy aja nggak apa-apa. Nah, oke. Nah, ini di bagian T-head-nya kita sesuaikan dengan data kita. Ada misalnya apa? ID, nama, jumlah, harga gitu ya. ID-nya nggak usah tampilin, nama, jumlah, sama harga gitu aja dulu. Berarti kira-kira ID, nama, kan ID nomor aja. Nomor, nama, jumlah, harga gitu ya. Itu untuk T-head-nya. T-body-nya nanti dulu kita akan coba berikan setelah kita setelah kita dapatkan datanya gitu. Oke, nah jadi seperti apa? Jadi seperti kita ini kan. Nah, kan kita mau menggunakan yang namanya apa? Menggunakan yang namanya query builder kan. Gitu. Ingin menggunakan query builder, oleh karena itu query builder itu berarti kita coba ingin nge-get data langsung nembak ke database. Nah, ini coba kita tampung dulu nih. Ke apa misalkan? Data gitu contohnya. Sama dengan kok nggak bisa ya? Data sama dengan misalnya kita mau get database misalkan DB itu udah ada ya, DB select DB table. Nah nih DB table ini DB itu udah ada bawaan ya. Nah, tabelnya namanya apa? Tabelnya namanya adalah produk. Itu aja. Oke. Kalau misalkan query builder tuh banyak ya perintahnya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di dokumentasi database query builder itu banyak cara nge-get data gimana, cara nyimpan data gimana ini. DB table get itu untuk mendapatkan berarti pakai get. Oke ya. Nah, biasanya DB ini harusnya ada masuk ini DB pas kates DB. Nah, kita ingin biasanya menggunakan apa ya? Biar kita tahu nih datanya ketangkep atau enggak, cara debugnya itu teman-teman kalau di Laravel itu namanya menggunakan namanya DD, daydump. Daydump data. Dah, daydump DD lalu sebutin nama variabelnya. Ya, kalau misalkan kita cek ya di sini, nah dia seperti ini nih. Masuk bagian items, arraynya ada 3 ternyata. Oh, datanya masuk nih. Udah bisa ya. Datanya masuk nih. Kita udah dapat datanya. Tuh. Jadi kita udah memastikan bahwa datanya dapat, baru kita distribusikan ke tampilannya, ke view-nya. Ya udah. Ini seperti ini. Ini atau bisa dengan cara ini. Ini array. Nah, ini
Lalu misalkan apa nih? Data. Ini istilahnya data yang sudah kita dapatkan itu kita mau kirimkan ke view-nya. Ini. Udah, itu aja. Sih. Kok aku agak bener kan? Jurusan bener gini. Unexpected. Oh, belum pakai koma. Nah, oke gitu ya. Jadi datanya kita kirimkan kemana? Ke view, ke index gitu. Ini kan dikirimkan ke bagian index ya. Nah, setelah di sini kita looping nih gitu. Kita looping, mau pakai apa loopingnya? Contohnya, kita mau looping pakai for each. Jadi, for each. Nah, ini nama collectionnya apa? Nama collectionnya kan adalah data kan. Ya udah, berarti data itu item di looping sebagai item seperti ini nih. Nah, untuk namanya untuk nomornya ini kita bisa gunakan ini bisa gini sih. Ini index. Ini bisa nih kita. Nah, ini mirip-mirip dengan JavaScript ya. Jadi untuk menambahkan datanya menggunakan double kurung kurawal. Gini. Nah, lalu tinggal panggil aja. Kalau index plus lalu untuk datanya ya udah. Datanya item. Nah, kita ini kan datanya bentuknya objek ya dalamnya. Ya udah berarti pakai ini. Ini adalah dash atau strip lalu tanda lebih besar. Ini. Mana nih? Namanya pronama. Pronama. Lalu selanjutnya item apa nih? Jumlah. Jumlah itu apa namanya? Pro jumlah. Gitu. Jadi kita bisa lihat contek-contek. Pro jumlah. Yang selanjutnya item pro harga. Oke, jadi save. Kita lihat apakah datanya muncul. Kita reload. Nah, datanya udah muncul ya. Keyboard Logitech jumlah. Nah, ini nomornya kan dari 0 nih. Nah, kita maunya dari 1. Ya udah tinggal ditambah 1 aja. Reload. Nah, 1 2 3 gitu ya. Sampai sini kira-kira untuk menambahkan data ada pertanyaan, teman-teman? Aman semua ya? Masih gampang gitu. Jadi secara konsep tuh sebenarnya cuman create, read, update, delete gitu. Oke, jadi itu yang pertama. Yang kedua, misalnya yang kedua tuh contohnya kita mau bikin nih bentar. Jadi mana controller? Nah, ini kan lengkap nih ya. Ini kan kalau ini index tuh apa? HTTP-nya itu menggunakan dia get. Nah, kalau create, create itu berarti dia hanya kita arahkan ke halaman buat gitu. Contohnya deh. Di sini di setelah tabel kita coba buat button create data. Jangan button sih. Aja. A plus btn primary create data. Reload muncul ya. Nah, ini kita mau arahkan ke buat data gitu. Ya udah, kita bikin dulu controllernya. Di sini public function apa namanya tadi? Create. Nah, seperti ini. Ya, ini dulu. Create public function create. Ini kenapa error?
Oh. Oh 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 oh. Nah, udah. Nah, setelah ini kita mau apa gitu. Kita bikin view-nya dulu buat create-nya. Ini contohnya di sini. Index. Ini nama view-nya bebas ya, teman-teman ya sebenarnya. .php. Itu udah. Setelah create, kita coba cari komponen form. Nah, ini langsung ketemu nih. Coba input group layout. Nah, misalnya kita mau yang gini aja deh, yang biasa. Set. Nah, ini coba disesuaikan nanti aja, yang penting masuk dulu ke sini. Nah, jadi setelah itu, jadi create ini dia cuman mereturn view aja, return melempar view. Kemana? Ke create. Dah, saya. Nah, create ini kan kita belum extend ya. Terus extend dulu, extends. Namanya apa tadi? Namanya adalah tadi apa? Layouts main. Bawahnya baru section content. Oke, formnya boleh di copy, mungkin ke sini. Oke ya. Ini. Jadi kita extend dulu, baru di bagian sectionnya kita masukin formnya. Oke, coba kita cek apakah tombolnya dia mengarahkan ke form. Reload dulu ya. Klik. Oh, belum. Kenapa? Ya, karena belum kita beri. Nah, di roots-nya kita coba kasih dulu nih. Root get misal create create lalu nah, apa copy aja biar cepet, diganti functionnya apa create. Oke, nah, di sini tinggal sebutin aja dia perutannya hrefnya mau ngarah kemana. Di sini kan kemana, ke slash create kan. Ya udah dibuat aja kemana, ke slash create. Nah, save, reload. Nah, view create is not found. Oke, view create is not found. Kenapa kira-kira? Creator. Oh, create-nya masuk ke folder layouts. Oh, sorry guys. Nah, ini harusnya. Nah, reload dulu. Create data. Oh, masuk ke bagian form. Nah, misalkan di sini kita mau isi formnya. Bentar, kita cek dulu produk ID-nya apakah primary key ya, auto increment ya udah. Nah, di sini misalnya kita mau isi nama, jumlah dan harga. Ya udah, kita sesuaikan dulu nih. Nama, jumlah, harga. Oke. Jadi bisa kita buat misalkan seperti ini. Ini boleh dihapus kalau aku ya. Untuk tampilan teman-teman bebas ya. Nggak harus seperti gimana gitu ya. Bebas aja. Nama. Ini for-nya boleh dihapus. Nggak penting. Tipenya apa? Tipenya teks. ID-nya nggak usah. Gitu. Tinggal kasih apa? Kasih name aja. Name nama. Ya. Nah, setelah itu kita tinggal copy satu div. Tinggal diganti nanti namanya. Jumlah itu kan berarti tipe datanya adalah number. Lalu setelah number, nanti jumlah, dan namanya harga. Harga juga bisa pakai number ya. Kalau mau pakai string juga boleh sih. Ya aku di sini number aja deh. Biar gampang dulu. Harga gitu ya. Nah, ini nanti
formnya itu nggak bisa seperti ini, kita harus diarahkan kemana, itu nanti deh, ntar kita cek dulu apakah sudah sesuai. Oke, nama, jumlah, harga. Oke ya. Nah, selanjutnya ini berarti save kan, atau simpan, save, tipenya submit. Nah, lalu di bagian form di bawah kita beri namanya CRSF. CSRF. Nah, CSRF. Jadi untuk mencegah yang namanya serangan, lupa aku CSRF attack. Nah, dan ya. CSRF attack. Jadi untuk mencegah itu ya, untuk mencegah cross-site request forgery. Nah, itu pokoknya. Jadi untuk keamanan dari datanya itu wajib diberikan kata kunci CSRF gitu. Nah, kita coba kembali ke dokumentasi, kita cari form atau ya form gitu. Ada nggak ya? Form. Nah nih, metodenya itu menggunakan post, actionnya kemana? Tinggal di copy aja gitu ya. Nih teman-teman, apapun itu di sini itu teman-teman wajib lihat dokumentasi ya. Misalkan ada yang lupa-lupa ya udah. Nah ini kalau misalkan kita mau menyimpan itu metodenya harus post ya. Harus post, actionnya kemana? Misal kita mau bikin actionnya root, dia post ya, menyimpan, kita bikin produk. Nah ini copy aja, diganti menjadi apa? Kalau misalkan di dalam itu tuh namanya adalah store. Store gini. Karena artinya menyimpan kan ya. Nah, di sini kita tinggal sesuaikan jadi produk. F. Oke, udah. Nah, tinggal di sini kita bikin function buat store-nya. Public function store. Nah, di sini ada parameter tuh. Dia akan menangkap data kan. Menangkap request dari yang data yang dikirimkan dari form. Maka dia harus ambil request dari, aku juga nggak terlalu hafal ya. Nah, request. Nah, coba kita DDD requestnya. Ada idam, apakah datanya benar-benar tertangkap atau enggak gitu ya. Oke, kita cek di sini, reload dulu. Misalkan datanya apa? Susu Denko. Jumlahnya 2. Harganya berapa? Misal 10.000. F. Nah, ini di bagian request parameter. Nah nih, masuk ya nama, jumlah, dan harga. Jadi datanya berhasil masuk ke function gitu. Nah, nanti di function kita coba olah tuh. Oke, jadi udah berhasil masuk ke mana tadi? Ke function. Nah, oleh karena itu datanya tinggal kita olah. Nah, cara mengolahnya gimana? Nah, seperti biasa, lihat dokumentasi gitu ya. Nah, namanya kita lihat coba di bagian query builder. Nah, di sini coba kita masuk ke bagian insert. Nah, ini insert statement. Nah, ini ya. DB table insert apa? Gitu ya udah. Boleh kita hapus, bila kita copy nggak apa-apa. Ini bebas ya. Ini kalau untuk saat ini kita nggak usah pakai validasi. Ada namanya nanti istilah validation untuk memprotect ya. Nanti kita coba belajarnya sambil jalan aja, nggak apa-apa. Yang penting ini kita intinya datanya bisa
masuk dulu, nggak apa-apa gitu ya. Oke, DP table. DP table, tabelnya apa tadi? Tabelnya adalah produk. Produk, insert pronama, projumlah, proharga. Nah, ini nama fieldnya. Pronama, lalu projumlah, ada yang namanya proharga. Nah, ini kita tinggal berikan berikan request apa tadi berdasarkan name-nya ya, dari formnya. Ini kan name-nya jumlah, ini nama, ini harga gitu kan. Jadi kita panggil ininya nama. Setelah itu untuk jumlah, request jumlah. Oke, setelah itu request apa harga. Oke, ini boleh dikurung pakai ini, pakai variabel juga boleh, bebas ya. Nggak ada apa ya istilahnya, aturan khusus itu nggak ada, bebas. Misal ini sudah berhasil dijalankan, maka kita ingin return view, kembali ke mana? Kembali ke index. Oke, kita coba apakah berhasil datanya disimpan. Nah, create data to Sudenko, jumlahnya 2, harganya 10.000. Save. Nah, variable data is undefined. Nah, kenapa nih? Di bagian index ya, data is undefined. Kan bener ya. Nah, bentar. Jangan panik. Data is undefined. Kok bisa, bro? Coba kita cek datanya. DD data. Yang tadi nggak kenapa-napa. Apa error sendiri? Nih. Komplit kan loh. Nah, nih Susu Denko masuk ya. Nanti udah disimpan kan. Cuman kenapa ini ditampilkan nggak mau tampil nih? Ada masalah nih. Nah, berarti ini nggak bisa pakai return view. Ini biasanya pakai return redirect tuh bisa. Redirect. Nah gini. Ntar return redirect. Oh, agak lupa soalnya. Pakai return view nggak masalah sih. Coba pakai cari return redirect. Nah ini gimana? Redirect. Creating redirect. Nah nih return redirect. Nah ya benar. Udah di copy. Nah nih. Set. Nah kemana? Produk. Pakai slash. Jadi misalkan nih kita coba lagi. Namanya apa tadi? Misalkan jersey. Jumlahnya 3. Harganya 10.000. Nah, save. Nah, muncul ya jersey. Jadi kita menyimpan data udah berhasil ya. Selanjutnya setelah itu, nah nih kita coba cek lagi di bagian ini controller. Lengkap ya soalnya.
apa, kita kalau belajar tuh sambil buka-buka dokumentasi nggak apa ya, wajar ya. Nah, setelah itu kita udah nih pause untuk menyimpan, lalu show. Show itu untuk menampilkan. Nah, ini show ini berdasarkan ID ya, karena kita nggak punya ya nggak usah. Jadi maksudnya apa contohnya? Seperti misalkan detik.com. Ini kita belajar logika aja nih teman-teman, silahkan coba sendiri nggak apa-apa. Kan seperti ini nih. Nah, di setiap berita ini itu ada ID-nya. Di database-nya ada ID-nya. Si berita A ini ID-nya berapa, ini ID-nya berapa, ini ID-nya berapa, ID-nya berapa, ID-nya berapa. Jadi kalau kita klik, itu maksudnya show atau detail. Klik, nah dia akan memanggil data berdasarkan ID ini. Maka dia muncul nih lengkap. Gitu ya. Oke, karena kita nggak masuk situ, nanti silakan itu PR-nya teman-teman ya. Silakan coba dipelajari, coba aja gitu yang di bagian show, lalu edit gitu. Edit. Nah, edit di sini kita coba bikin tombol dulu gitu ya. Misalkan TH copy deh. Action. Nah, di bawah tinggal bikin TD. Misalkan apa? Edit. Button atau A. Bebas sih. Button edit. Reload. Nah, ini muncul ya. Biar sedikit agak keren, kasih kelas deh. Kelas BTN primary. Reload. Nah, udah ya. Mantap nggak? Mantap lah. Itu. Nah, setelah itu kita bikin. Nah, kita bikin ini. Bikin fungsinya dulu. Seperti biasa. Di public function, edit. Berdasarkan ID ke berapa? ID. Minta tuh ID-nya berapa. Gitu ya. Nah, misalkan di sini kita ambil data sama dengan DB table. Tabelnya apa? Tabelnya produk where yang mana ID-nya adalah ID, maka tampilkan datanya pakai first. Jadi kalau datanya kita mau ambil satu aja, itu bisa menggunakan first gitu ya. Nah, setelah itu nanti tinggal di return view kemana. Nah, kita coba nih. Kita coba bikin yang create, tapi kita mau duplicate aja. Nggak usah. Yang view kita bikin edit dot blade dot php. Nah, yang create boleh di copy aja ke sini. Nah, nanti di sini tinggal kita bagian value. Nah, ini value apa value-nya. Nah, ini. Dah, itu aja sebenarnya. Nah, kalau misalkan menggunakan apa tadi? Menggunakan menggunakan update. Nah, itu teman-teman harus menggunakan metode put gitu. Jadi di sini kan kita insert ya. Coba bagian form deh. Form tadi. Form. Nah, ini kan. Nah, ini nih kalau misalkan kita mau update, kita harus menyamakan nih metode put. Nah, ini. Oke, disesuaikan aja. Setelah itu coba kita tampilkan deh. Misalkan apa namanya itu kan, bentar nanti aja. Nah, seperti ini. Editnya seperti ini, produknya seperti ini. Nah, kita coba mau mengambil data edit, gitu kan. Nah, sebelumnya kita harus bikin rutenya dulu nih.
Kalau edit, kita mau ambil edit, ya kan? Edit, lalu parameternya apa? Coba ya kita lihat di bagian, aduh salah, controller. Oke, semua teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan boleh tanyakan ya, nggak apa-apa ya. Ini kalau ngoding tuh ya gini masalahnya. Tuh, oh ini pakai kalau parameter tuh pakai ini, pakai kurung. Nah, kurung kerawal, misalkan ID itu. Nah, lalu di sini tinggal kita kasih misalkan A aja deh, biar gampang. A, ref, href, arahkan kemana? Mau diarahkan ke edit. Ya udah, edit slash. Nah, ini kan slash. Bentar. Ini kalau edit itu bentar. Agak lupa. Root root parameter root. Bentar. Ini kalau di itunya ngambilnya gimana? Wait. Coba deh, nggak apa-apa. Kita coba seperti ini. Yang ngambilnya adalah berdasarkan item lalu ID. Bukan ID, tapi Pro ID. Pro ID. Datanya nyampe nggak gitu ya. Nah, di sini kita coba DD dulu aja. DD ID. ID-nya ketangkep nggak ya? Gitu. Oke ya. Nah, setelah itu boleh nih kita tes. Kita tes. Ini edit. Oh, the get method is not support for bla 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 bla. Oke, ada yang salah. Oh, get. Ya, edit tuh pakainya get. Edit. Oh, ada yang keliru. Oh, kok store, astagfirullah. Edit, mas bro. Tambah kosong dong. Coba. Iya, tambah 20. Ini kalau kita nggak pakai validasi, datanya bisa seperti ini ya. Bisa muncul kosong gitu. Oke, datanya masuk ya. ID-nya 2 gitu. Ya udah. Selanjutnya, nah, kita bisa nih depletable produk where ID, nah, yang mana ID-nya adalah itu tadi. Tuh. Lalu kita mau tampilkan kemana? Ya ke tadi. Return view-nya mana ya Pak? Edit. Lalu datanya yang dikirimkan itu apa? Adalah data. Yes. Data. Nah, ini. Dah, save. Setelah itu bagian edit, kita berikan value. Nah, ini langsung aja. Pro nama. Ini sih, bentar. Agak lupa. Oh, enggak, pakai data dulu sih. Data, pro nama. Jumlah, kita kasih value, data, pro jumlah. Jadi pro jumlah itu dari nama field di tabelnya teman-teman ya. Value, data, pro harga. Oke, seperti ini dulu. Kita balikin, reload, edit. Column not found, ID. Oh, bukan ID, bros. Salah nih. Tapi Pro ID. Nah, Pro ID.
Makanya yang dicari fieldnya ID nggak ketemu. Nah, ini ya langsung muncul ya Logitech 6 10.000. Nah, oke ya. Nah, di sini misal kita mau update nih. Jumlahnya ku mau ganti jadi 5 gitu. Ya bisa, nggak apa-apa. Nah, setelah itu kita buat function yang namanya update. Public function update. Itu sama ya, sama kayak store. Nah, tapi dia DB-nya DB update. Oh. Jadi misalkan kita tampung dalam sebuah variabel DB update. Bentar, kalau query builder update tuh gimana ya? Kita coba nih belajar sambil lihat dokumentasi. Query builder. Masuk ke bagian mana? Bagian update. Nah, update statement nih. DB where, nah nih. Boleh di copy. Nah, nih. Nih. Tinggal dirapikan. Nah, gitu ya. DB table produk. Tabelnya kan namanya produk ya. Where pro ID-nya itu adalah apa? ID. Lalu, nah datanya nih, update. Baru ditampilkan datanya. Set. Datanya apa aja? Kan banyak tadi ya. Nah, di sini sesuai aja tadi. Misalkan tadi ada nama. Ya udah, berarti datanya itu kan, entah, kalau edit itu tuh dia pakai itu enggak sih? Pakai request. Setahu aku pakai ya. Coba. Jadi yang request ini tetap di copy karena dia ngambilnya dari request ya. Lalu dari ada 2 parameter dan request. Nah, ini ya kita panggil aja request apa? Nama. Jadi ini bisa kita copy. Nah, rapikan dulu sebentar. Nah, udah selesai. Request nama, jumlah dan harga gitu ya. Nah, setelah itu ini kok edit, Bro. Salah, Bro. Aduh, deh. Sabar ya, teman-teman ya. Kayaknya kadang kalau udah siang suka begini. Oke. Nah, update. Nah, berarti kan di sini dia mengirimkan ada berapa? Kita logikanya main ya. Kalau update itu kan harus berdasarkan ID berapa gitu kan. Nah, berarti di sini kita panggil juga ID-nya. Nah, ini. Nih. Nih. Rapikan dulu. Ces. Asik. Ini copy dari yang tadi. Yang. Nah, nih. Nah, tinggal kita ngirimkan ID-nya nya nih. ID-nya itu kan dari ID. Nah, oke ya. Nah, kita tinggal mengatur nih. Action-nya itu nggak di sini. Nah, kita bisa menggunakan root. Mana? Kalau web, nah ini berikan rutenya. Root. Nah, teman bisa buka bagian controllers lagi. Jadi kita sambil belajar tuh sambil bikin ya. Ini kalau udah satu fiturnya udah CRUD aja, udah CRUD-nya lengkap, nah nanti tinggal bisa di otak-atik tuh. Nah, sini bisa pakai controller. Di otak-atik maksudnya misalkan kita mau bikin CRUD yang lain buat yang nama atau user apa, nah itu tinggal contek aja gitu. Nggak usah lihat dokumentasi gitu. Emang kalau belajar emang ribet sih. Nggak apa-apa. Ini nih, update. Nah, update itu cuman ternyata komen aja. Oke. Nah, dia metodenya adalah put. Oke. Berarti diedit itu diganti menjadi put. Put
kita bikin metodenya adalah put. Nah, lihat dulu. Oh, nih, copy aja. Nah, nih, ini ID. Nah, copy aja. Nanti fungsinya apa? Update. Oke, titik koma, comments, bukan comments, tapi update misalkan. Ini ada ID-nya. Nah, di sini tinggal kita panggil nih di bagian edit gitu. Root update. Bentar, kok agak lupa. Hmm, 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 hmm. Form. Nah, ini coba cari. Aku agak-agak lupa kadang kalau misalkan suruh jelasin emang. Bentar. Hmm. Jadi kalau update ya, update itu kan dia manggilnya, salah. Nah, update itu, bentar. Sorry ya, agak-agak lupa. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu untuk pemanggilan roots-nya apa? Set absen. Wait. Bentar, sabar. Hmm. Kadang gini ya, kita kalau udah belajar banyak hal, apa yang diingat jadi lupa. Nah, gitu kan. Apa ini? Gitu. Nah, berarti update gitu kan. Oh, ternyata metodenya tetap post. Ini metodenya post. Karena apa? Karena dia mengirim data. Post. Nah, di sini kalau kita pakai root ini, maka di bagian web ini kita kasih namanya name. Nah, apa misalkan? Misalkan produk titik update. Ini silahkan coba-coba sendiri aja ya. Misalkan produk update, namanya ke situ. Nah, lalu parameternya tinggal kita masukin. Tuh. Masukin kemana? Masukin ke sini. Caranya gimana? Ya udah, panggil aja. Tadi apa? ID, data adalah pro ID. Nah, kita pastikan dulu nih, di edit itu ada data. Iya, benar. Datanya ketangkap. Ya. Oke, kita coba teman-teman. Apakah berhasil? Oke, aman. Kita ganti jadi 5. Oh iya, return view-nya belum dirubah tadi ya. Nah, belum ada nih. Oke, biar bisa kembali. Berarti kan return redirect. Nah, kemana? /produk. Titik koma, jangan lupa. Merah. Nah, seperti ini kita coba ganti jadi 5. Save. Nah, table toko users does not exist. Oke. Oh, users. Produk, Pak. Salah nih. Ini bukan ini Pro ID. Pro ID. Oke. Dah, bismillah. Kembalikan. Reload dulu. Kita kasih angka 5. Save. Nah, berubah ya.
jadi 5. Itu caranya update. Oke ya teman-teman ya. Jadi itu update. Jadi yang terakhir adalah namanya delete. Namanya itu kan controllers. Jadi bagi teman-teman yang di sini ada yang semester 3, itu harusnya dulu pernah tuh belajar. Nggak tahu ya, dulu tuh dosennya siapa. Kalau aku dosennya Pak Rojul tuh Laravel gitu. Ya udah ada basic sedikit lah. Ini itu destroy. Destroy itu untuk melakukan delete. Ya udah bikin dulu apa namanya? Rootnya. Di root apa? Delete atau destroy. Nah, nih. Delete sama nih. Misalkan delete delete berdasarkan apa? ID. Nah, ini copy saja. Nah, delete, koma. Dah, functionnya di bawah. Public function delete hash. Nah, jangan lupa parameternya ada ID. Nah, kalau delete itu gimana? Coba lihat lagi. Di bagian dokumentasi, query builder, masuk database. Query builder, namanya adalah delete. Nah, delete statement. Nah, ini nih. User where, nah nih, copy aja, nggak apa-apa. Akan data sama dengan aku ngopinya kebanyakan ya. Oh iya bener. Set copy paste. Tabelnya apa tadi? Produk. Nah, where row ID adalah ini adalah ID. Oke, delete gitu kan. Atau kita mau return back. Ya, kembali ke halaman sebelumnya. Nah, di indeks ini teman-teman bisa berikan misalkan A-nya ada 2 deh. H. Nah, ini. A-nya ada 2. A, tinggal delete. Mungkin ini caraku bukan yang cara terbaik ya, teman-teman ya. Banyak cara yang lebih baik tuh banyak. Teman-teman kalau misalkan belajar pemrograman itu banyak caranya. Jadi istilahnya banyak jalan. Jalan apapun tuh benar ya, asalkan datanya bisa jalan. Jadi cuman ada yang best practice atau enggak best practice. Nah, itu silahkan nanti dicoba gitu. Jadi misalkan delete, nah udah delete. Nah gini, kembali delete. Oke, cek rootnya. Oke, kita cek. Coba kita hapus yang jersey. Hapus delete. Oh, get method is not support. Supportnya delete. Ya udah delete nih. Kenapa nih? Di buttonnya ditambahin form. Oh Kayak iya, ada benar. Button tambahin form ya. Oke, bisa. Emang kadang yang kalau delete tuh kadang agak tricky sih. Nah, ini dibungkus maksudnya kan. Jadi di sini ya udah makainya bukan ini, tapi makainya button tipe submit. Nah, nanti actionnya ini. Nah, ini metodenya apa kira-kira teman-teman? Salah muat tulisannya. Nah, metode ini kan pakai CSRF. Nah,
Nah, kira-kira untuk menuliskan action dan metodenya itu ada yang tahu gimana? Oke, jadi caranya adalah kita bisa menuliskan. Bentar. Nah, di sini kita menuliskan datanya mirip seperti ID tadi, gitu. Jadi kita harus bikin name-nya, name dari root-nya biar gampang aja. Jadi caranya adalah seperti ini. Bentar, aku agak-agak lupa juga. Nih. Nah, action-nya, nah ini dia lari ke pakai fungsi root, gitu ya. Apa tuh tadi? Nah, di sini nih, bagian webnya kita berikan nama. Jadi kalau pakai fungsi root itu harus berikan nama ya. Kalau kita nantinya mau pakai resource itu nggak usah dikasih nama. Oke, name apa? Name misal produk dot delete atau destroy gitu ya. Destroy, hancurkan. Oke, di koma udah. Root produk destroy. Nah, tinggal ID-nya nih. ID, ini kan ada ID-nya kita, ya kan? Nah, ID-nya kita isi. Apa? Item row ID. Tuh. Oke. Nanti di sini kita berikan metodenya ada namanya delete. Nah, oke, aman ya. Oke, seperti itu mungkin kita coba cek lagi back. Oke, constant delete ada siapa nih? Method delete. Kurang. Nah, Nah, nih. Nih kenapa dia turun karena dia bentuknya form ya. Nanti tinggal untuk tampilan bisa disesuaikan lah. Coba kita hapus, delete. Oh, masih sama, ada yang salah. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Nah, ada yang salah nih. Nah, itu berarti salahnya coba kita cek di bagian rutenya. Rootnya. Coba di bagian sini. Controllers. Nah nih, ini kan delete. Actionnya destroy. Nah nih, root name-nya kan photos destroy. Oke, udah sama padahal. Ada yang tahu? Root the get method is not support. Nah, metodenya masih kosong ternyata. Metodenya ada yang tahu metodnya di siapa? Metodnya itu bisa kita isi dengan apa? Ada yang tahu? Post. Metodenya post. Oke, kita coba ya. Kalau menggunakan post. Metodenya sebenarnya nggak apa-apa sih sebenarnya. Coba ya. Kalau misalkan menggunakan post, bisa nggak? Kalau post itu dia mengirimkan data berupa request. Oh, bisa. Oke, benar ternyata ya. Tadi dia akan dikirimkan datanya berupa request,
Lalu dia akan ditangkap di mana? Ditangkap di function delete nih. Dia akan ditangkap ID-nya aja, lalu kita hapus. DB table, tabelnya yang mana? Where yang mana ID-nya adalah ini tadi yang kita kirimkan. Lalu kita delete, kita hapus. Lalu return back. Return back itu artinya kita kembali ke halaman sebelumnya. Gitu ya. Ya udah. Itu ya teman-teman ya. Jadi itu cara, nah ini hapus nih. Ini hapus gitu ya. Jadi itu teman-teman ya, cara untuk membuat CRUD dengan menggunakan query builder. Jadi itu caranya, cuman itu kalau menggunakan, jadi itu, bentar, itu untuk yang query builder. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Nanti untuk slide-nya aku akan upload ya. Ini ada nih harusnya nih. Oke. Bang boleh spill extension VS Code-nya dong. Kayaknya tampilannya enak dilihat. Oke, ini pakai theme aja sih. Ini pakai misalkan lihat ya, ini pakai nih. Pakai color theme. Nah, nih ya. Ini pakai Monokai. Gitu. Cari aja tema Visual Code theme gitu. Ntar banyak sih. Ini kalau misalkan ekstensi yang aku pakai banyak sih. Tergantung kebutuhan. Kalau misalkan yang buat ngerapihin itu bisa pakai Beautify atau Prettier. Lalu misalkan kalau PHP itu aku pakai PHP IntelliSense IntelliSense PHP IntelliSense. Bentar. Nih PHP ya. IntelliSense gitu pokoknya. Lalu Laravel snippet. Nah, ini buat biar tadi muncul apa suggestion itu pakai Laravel snippet gitu. Selebihnya Laravel Artisan, Laravel GoToView ini nggak kepake. Mestinya aku yang nggak mau make gitu karena udah nyaman seperti ini gitu. Mungkin gitu sih. Oh iya bang, kelompok final project-nya tuh bisa ditambahin anggotanya lagi nggak? Itu si Sabik minta join gitu bang. Oh boleh nggak apa-apa. Nggak tadi oke coba bentar. Nah ini ada perubahan ya ternyata. Ini ada Al-Fatih nggak? Oke ternyata Wise itu dia ada satu dan lain alasan dia nggak bisa melanjutkan. Tadi baru izin ternyata Wise itu nggak bisa, makanya kalau seperti itu Wise aku replace atau aku ganti dengan Sabik. Nah, Wise. Oke. Aku lupa. Oke, mungkin itu ya. Di pas. Oke, makasih bang. Kenapa? Makasih. Apa? Nggak dengar? Makasih. Oh iya, sama-sama. Itu nanti coba aku, aduh, 1322. Udah Sabik. Oke, masuk ya. Dan aku coba edit di Telegram. Aduh. Ganggu amat sih. Nah. Edit. Nah. Set. Dah. Tap ya. Oke, jadi itu ya. Lalu bedanya, nih coba kita bahas sedikit. Teman-teman pasti udah pusing, udah mual gitu kan. Ya sama, nggak apa-apa. Jadi bedanya sama ORM itu apa? ORM itu dia memanggil pakai model. Sebelumnya kita udah punya model, ya kan? Contohnya nih di sini. Ini cuma contohnya aja ya biar cepet ya. Coba di sini aku nah, di sini PHP Artisan make, coba yang sebenarnya secara kode nggak banyak perubahan ya. Modelnya apa? Model itu seperti nama tabel, produk, enter. Nah, sukses kan? Udah selesai. Kita cek di modelnya, mana model.
Nah nih, model kan. Nah, kita harus definisikan dulu biar nggak ada kesalahan. Protected. Nah, table apa produk. Dah ya. Ini aja dulu nggak apa-apa gitu. Nah, jadi kalau kita pakai ORM itu bedanya cuma di situ aja. Nah, bedanya apa? Misalkan ini aku pakai yang di bagian indeks ya. Ini boleh dihapus. Kalau query builder kan dia harus memanggil DB kan, memanggil kelas DB gitu kan. DB kelasnya dipanggil. Nah, kalau misalkan pakai model ya udah yang dipanggil modelnya. Modelnya apa tadi? Produk. Ini aku pakai PHP IntelliSense makanya bisa seperti ini. Produk lalu tinggal get. Dah, ini aja. Kalau kita cek kodenya jalan nggak? Jalan. Sama aja. Dah, gitu aja ya sebenarnya. Bedanya ORM sama query builder. Cuman seperti itu. Cuman bedanya di cara pemanggilannya aja. Kalau ORM itu melalui model, kalau query builder itu langsung nembak ke database yang bersangkutan. Oke, mungkin sampai sini. Kira-kira ada pertanyaan teman-teman? Oke, nggak ada ya. Oke. Oke, jika nggak ada pertanyaan, jadi mungkin itu teman-teman untuk materi hari ini tentang CRUD, Create, Read, Update, Delete menggunakan ORM dan Query Builder. Terima kasih yang udah bisa menyempatkan hadir. Semoga bermanfaat apa yang aku sampaikan. Aku tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.